Berjumpa lagi dengan Daya Desa Institute. Dana Desa 2021, prioritas nyaris tanpa pembangunan infrastruktur. Daya Desa Institute bersama tenaga pendamping profesional mengajak kita menengok dana desa tahun 2021. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas pengelolaan dana desa 2021. Garis besarnya, tahun 2021, dana desa nyaris tak boleh bangun infrastruktur seperti tahun-tahun sebelumnya. Sebelum kita bahas, sebelum lupa, klik dulu subscribe. Di pasal 2 menyebutkan bahwa peraturan menteri ini mengatur A. Prioritas penggunaan dana desa, dan B. Pedoman umum pelaksanaan penggunaan dana desa tahun 2021. Prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk program dan atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs. SDGs desa adalah upaya terpadu mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, di tahun 2021 nanti diarahkan untuk program dan atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs desa itu melalui 1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa. 2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa. Dan 3. Yaitu tentang adaptasi kebiasaan baru desa. Kegiatan 3 prioritas tersebut dalam Permendas nomor 13 tahun 2020 nyaris tidak ada atau tidak menyebutkan kegiatan pembangunan infrastruktur. Kalau dibaca di Permendas itu kegiatannya kurang lebih begini. Untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa meliputi 1. Pembentukan pengembangan dan revitalisasi BUMDes atau BUMDes bersama. 2. Penyediaan listrik desa. Dan 3. Pengembangan ekonomi produktif. Pada program prioritas nasional sesuai kewenangan desa itu ada 7. 1. Pendataan desa. 2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan desa. 3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. 4. Pengembangan desa wisata. 5. Penguatan ketahanan pangan. 6. Pencegahan stunting. Dan 7. Pengembangan desa inklusif. Sementara di bagian adaptasi kebiasaan baru desa itu masih dalam program Desa Aman COVID-19. Membaca itu, pembangunan fisik infrastruktur umum seperti jalan, drainase, gorong-gorong, gedung, dan lain sebagainya seperti yang biasa dibangun oleh desa sebelumnya sama sekali tidak ada. Kata pembangunan yang mengarah kepada pembangunan fisik hanya ada 3 kalau dibaca. 1. Pada pengembangan desa wisata di poin A, itu ada bahasa pengadaan, pembangunan, dan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa wisata. Kemudian yang kedua, pada penguatan ketahanan pangan poin B, pembangunan lumbung pangan desa. Dan yang ketiga, pada layanan peningkatan kesehatan dan gizi di poin 7, mendaya gunaan lahan pekarangan untuk pembangunan kandang, kolam, dan kebun atau 3K. Dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi. Tidak adanya prioritas fisik infrastruktur tahun 2021 ini dipertegas lagi dengan pola pelaksanaan dana desa yang harus mengutamakan pola padat karya tunai desa atau PKTD. Coba kita cermati.
Ini ketentuan PKTD untuk tahun 2021. 1. Penggunaan dana desa diutamakan dilaksanakan dengan pola PKTD. 2. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, dan anggota masyarakat marginal lainnya. Yang ketiga, besaran upah kerja paling sedikit 50% dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD. Poin 4, upah diberikan setiap hari. Dan kelima, dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Keempat, kelima masih sama. Di poin 2 hanya menambahkan perempuan kepala keluarga untuk diprioritaskan. Yang paling berbeda adalah poin 3, yaitu tentang besaran upah kerja yang mensyaratkan paling sedikit 50%. Kalau yang dulu itu per bidang 2 atau per bidang pembangunan dan hanya 30%, yang sekarang ini per kegiatan. Inilah yang mempertegas bahwa sangat kecil kemungkinan pembangunan infrastruktur seperti pada umumnya dapat dilakukan kecuali berupa paket-paket tertentu. Satu lagi, selain tidak memungkinkan atau kecil kemungkinan untuk melakukan pembangunan seperti biasa dengan besaran upah 50% per kegiatan, jenis kegiatan PKTD yang disebutkan dalam Permendes sangat jelas memang tidak menyebutkan ada pembangunan fisik, tetapi lebih kepada perawatan dan pemeliharaan dengan sebanyak-banyaknya tenaga kerja. Jadi, desa harus benar-benar keluar dari kebiasaan lama dalam penggunaan dana desa. Desa harus mulai berpikir berdasarkan potensi dan kondisi desa untuk memanfaatkan dana desa benar-benar untuk masyarakat secara langsung. Terima kasih sudah menonton. Bagikan video ini agar lebih bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nantikan video strategi dana desa 2021.